Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan atau menjelaskan ya. Ada rekan BUMDes dari daerah Kalimantan Tengah itu bertanya, jadi di wilayah tersebut ada program dari pemerintah yaitu dana hibah untuk ketahanan pangan masyarakat. Jadi intinya desa itu menerima hibah kemudian dikonversi menjadi ternak ya. Menjadi ternak itu kita contohkan di sini kemarin diceritakan bahwa ternak itu kemudian dikelola BUMDes tapi digaduhkan ke warga. Jadi pencatatan keuangannya ada di BUMDes. Ya intinya dijadikan modal BUMDes kemudian dikelolakan ke pihak ketiga yaitu warga. Nah nanti bagaimana prosesnya? Tentunya di situ ada kalau digaduhkan atau diinvestasikan ke pihak ketiga itu nanti yang mengelola perawatan siapa, terus nanti bagi hasilnya bagaimana. Nah itu tentunya sudah disepakati ya. Ini kita akan contohkan saja. Jadi misalnya terima hibah berupa ternak. Ini ada 30 ekor, misalnya nilainya 1 jutaan gitu. Jadi terima modalnya 30 juta. 30 ekor, 1 jutaan, berarti totalnya 30 juta. Nah ini sebagai modal BUMDesnya, dicatat sebagai modal. Ya modal didapat dari hibah gitu ya. Nah kemudian digaduhkan atau diinvestasikan ke warganya yang miara gitu. Nah, nanti biaya perawatan tentunya warga ya. Nah ini diinvestasikan, jadi dari yang diterima itu beberapa dibagi-bagikan gitu ya, dikelola warga. Nah itu istilahnya berarti BUMDes menginvestasikan ke pihak ketiga. Nah ini kita contohkan misalnya warga A mengelola 2 ekor, berarti dia terimanya 2 juta. Warga B mengelola 4 ekor karena mungkin mampu gitu ya, mampu mengelola sejumlah 4 ekor, berarti dia mengelola nilainya 4 juta. Nah seperti itu. Terus kemudian bagi hasilnya itu berupa ternak anakan misalnya, atau kalau beranak terus dibagi 2 gitu, misalnya anaknya 2 dibagi 2, kalau anaknya 1 ya dinilai setengah-setengah, nanti diganti duit atau gimana gitu ya. Nah ini kita contohkan saja, bagi hasilnya itu sesuai kesepakatan tentunya bagi hasil ternakan. Misalnya warga A ternaknya beranak 2. Nah, yang satu untuk si warga A tersebut, yang satunya diberikan kepada BUMDes. Nah, ini misalnya diasumsikan harga anakan itu 500.000 lah. Sudah layak piara atau sudah disapih gitu misalnya. Nah, warga A menyetorkan 1 ekor. Nah, ini kan masuk lagi ke BUMDes. Kita punya pendapatan berarti ya, pendapatan bagi hasil tapi berupa ternak. Nah kemudian dari warga B karena dia tadi melihara 4 ekor ini, kemudian membagi hasilnya 2 ekor. Jadi kita punya pendapatan lagi. Nah, pendapatan bagi hasil tapi berupa ternak. Kemudian pengembalian ternak ke BUMDes. Nah ini misalnya sudah cukup lama, terus sudah manak beberapa, terus dikembalikan misalnya. Nah ini warga B karena sudah ada anakannya, indukannya dikembalikan. Nah dikembalikan 2, jadi dia dulu pinjemnya 4 atau mengelolanya 4, dikembalikan 2. Dulu masih agak remaja misalnya, belum produktif, remaja, dinilai harganya 1 juta. Nah warga B tentunya mengembalikan juga senilai itu. Nah, kembali 1 juta gitu ya, dianggap mengembalikan 2 ekor itu, dia mengembalikan ke BUMDesnya nilainya 2 juta, dikembalikan 2. Ternak itu tentunya berkembang waktu dipiara si warga itu. Nah pas berkembang itu nilainya kan bertambah, ada pertambahan nilai. Misalnya dulunya nilainya 1 juta, dipiara beberapa tahun, sekarang nilainya menjadi 2 juta misalnya, jadi nambah.
Nah, ini bagaimana nanti mencatatnya. Jadi dia mengembalikan kambingnya 2 ekor, yang dulunya dia cuman harganya 1 juta, sekarang karena sudah gede tentunya harganya sudah naik. Nah, ini dianggap aja harga pasarannya itu kalau dikembalikan sekarang harganya jadi 2 juta gitu. Nah, di situ ada penambahan nilai. Nah, penambahan nilai misalnya per ekornya 1 juta, berarti ada penambahan nilai 2 juta. Nah, ini gimana nyatetnya gitu ya. Karena dulu dia miaranya masih remaja, terus dikembalikan sudah gede, sudah dewasa, harganya sudah naik. Biaya perawatan kan ditanggung oleh pemeliharanya. BUMDes hanya terima bagi hasilnya saja. Kesepakatannya mungkin kalau kesepakatannya seperti itu. Jadi kesepakatan dibuat menyesuaikan kebutuhan, ya win-win solution atau solusi terbaik bagi kedua belah pihak lah. Nah, ini kita kisahkan dulu. Dipinjamnya itu harganya pas 1 juta, pas dikembalikan ternyata harganya sudah naik. Nah, di catatannya kan dia juga mengembalikannya senilai yang dia pinjam, kemudian tambahannya kan menjadi pendapatan bagi BUMDes karena sekarang harganya jual naik gitu ya. Nah, nanti kita catatnya bagaimana. Kemudian ada resiko kematian ternak. Nah, ini juga perlu dibahas. Jangan sampai dana hibah kalau mati ya udah gitu kan, ya gimana pertanggungjawabannya walaupun itu dana hibah ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Misalnya kita dititipi uang 1 juta, ya minimal 1 juta itu masih utuh dikelola dan menghasilkan pendapatan lebih. Modalnya juga masih utuh. Jadi jangan dibiasakan kalau ini dari penghasilan harus dihabiskan gini. Nah, selamanya kita nggak akan maju. Jadi ketika kita misalnya nanti ada kesepakatan resiko kematiannya bagaimana ini. Nah, misalnya ditanggung 50-50 atau 50-50 misalnya. Jadi waktu itu nilainya 1 juta, di warga A mati. Nah, mati kan tentunya mengurangi modal. Nah, mengurangi modal kita. Karena tadinya ternaknya 30, mati 1 berarti tinggal 29. Nah, dulu nilainya 1 jutaan berarti berkurang 1 juta gitu ya. Mati 1 kan. Nah, berkurang 1 juta. Nah, misalnya nanti ada ganti rugi yang ditanggung bareng, misalnya BUMDesnya nanggung separuh, pihak pemeliharanya nanggung separuh, berarti nanti kita terima ganti rugi. Nah, mati dikubur gitu, terus kita istilahnya rugi 1 juta, tapi kita menerima ganti rugi. Nah, menerima ganti rugi dari pemeliharanya itu 500.000 misalnya. Jadi kita hanya rugi 500.000. Nah, bagaimana cara menginputkan? Kita langsung dulu ya, masuk di halaman kelompok perdagangan, produksi dan budidaya dan peternakan. Nah, ini kita terima modalnya dulu, kemudian nanti digaduhkan ke warga bagaimana caranya, bagi hasilnya bagaimana, pengembalian ternak ke BUMDesnya bagaimana, resiko kematian ternaknya bagaimana.